Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu, para hadirin rahman, alhamdulillah di subuh yang penuh berkah ini kita kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan semakin mendekati keberangkatan kita untuk melaksanakan puncak ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan. Amin. Sayyidina Umar pernah ditanya seorang sahabatnya karena dia mendapati Sayyidina Umar lagi menangis. Lalu sahabatnya bertanya, waktu itu Umar sudah jadi Amirul Mukminin, sudah jadi presiden. Tuan Umar, apa yang membuat Anda menangis? Apa yang membuat Anda sedih? Kata Umar, saya menangis, saya sedih bukan karena urusan rakyat, tapi saya menangis dan sedih karena sudah sebulan ini saya tidak demam dan saya tidak flu. Jadi ini hiburan buat bapak-bapak yang demam dan flu ya. Kenapa? Ditanya Umar, kenapa Anda bersedih dan menangis kalau tidak flu dan demam? Kata Umar, flu dan demam, kata Rasulullah SAW, itu adalah bentuk kasih sayang dan bagian daripada proses pengampunan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu jangan juga kalau flu dan demam dibiarkan begitu saja, harus ada ikhtiar. Ya, ketika kita sakit, ketika kita demam, harus ada ikhtiar. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Ibrahim juga mengatakan wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, fahuwa, langsung Nabi Ibrahim menunjuk Allah lah yang memberikan kesembuhan. Jadi obat dari dokter misalnya itu hanya wasilah untuk kesembuhan, bagian dari ikhtiar kita untuk sembuh. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala yang maha penyembuh, asy-syafi la syifaa illa syifa'uh. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kemarin maghrib kita bahas tentang Mina ya, dimana kita katakan bahwa Mina erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pada subuh ini saya akan lengkapi tentang Nabi Ibrahim, dimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebut Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Makhluk pertama, manusia pertama yang langsung dideklarasi oleh Allah sebagai kekasihnya Allah. Di dalam bahasa Arab ada dua istilah itu. Kalau kekasih, tersayang, mungkin khalil dan mungkin habib. Kalau Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah Khalilullah, kalau Rasulullah Muhammad SAW diberi gelar Habibullah. Dua-duanya artinya kekasih Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di depan para malaikatnya di arasnya bahwa Nabi Ibrahim saya berikan gelar sebagai Khalili, kekasih saya, banyak malaikat yang ragu-ragu dan protes. Apa benar Ibrahim layak diberikan gelar sebagai kekasih Allah? Karena kata malaikat, Nabi Ibrahim itu dia masih sibuk dengan urusan duniawi, dia masih sibuk dengan urusan keluarganya. Kata Allah, walaupun Nabi Ibrahim sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan hartanya, urusan duniawinya, tapi dia adalah makhluk yang paling terkasih segala-galanya. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda tes dan datangi uji Nabi Ibrahim. Kata para ulama, ada 3 alasan
kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar sebagai Khalilullah. Nah, mudah-mudahan kita ini setelah pulang berhaji mengamalkan semua tuntunan Nabi Ibrahim dalam berhaji. Setidaknya kita meniru 3 hal yang dominan dari pribadi dan sifat Nabi Ibrahim, dan itulah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu kenapa diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau sangat gemar berbagi. Beliau sangat gemar memberi. Kalau dalam konteks Islam sudah masuk di dalamnya berinfak, bersedekah, memberi hadiah, semua. Itu Nabi Ibrahim. Nah, yang pertama inilah, ciri pertama inilah yang ingin diuji oleh beberapa malaikat. Ya, ada yang mengatakan bahwa Israel, ada yang mengatakan bahwa Israfil yang turun memuji Nabi Ibrahim. Nah, suatu hari Nabi Ibrahim sementara mengurusi ternak-ternaknya. Ternaknya Nabi Ibrahim itu saya yakin di Indonesia belum ada yang sama dengan banyaknya jumlah ternaknya Nabi Ibrahim. Ya. Ternaknya ada kambingnya, ada sapinya, ada untanya. Jumlahnya tidak disebut. Tapi dalam kitab Nasairul Ibad disebutkan, justru yang disebut itu justru anjing-anjing penjaga peternakan Nabi Ibrahim. Disebutkan jumlahnya berapa? 1.200 ekor anjing. Coba bayangin, bapak-bapak yang mungkin peternak, kira-kira kalau satu anjing itu biasa ngurusi berapa kambing biasanya diurusi. Nah, Nabi Ibrahim disebutkan anjing penjaga ternaknya saja jumlahnya 1.200. Dan itu ditaruhi dalam hadis disebutkan ditaruhi gelang emas setiap anjingnya. Bayangin, ya. Kita mungkin sesayang-sayangnya sama kucingnya yang suka pelihara kucing, nggak ada yang sampai berikan emas di kalung kucingnya. Saking banyaknya hartanya Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim kalau mengunjungi melihat ternaknya, dia hanya di atas bukit, sepanjang lembah, sepanjang mata memandang, kambingnya semua Nabi Ibrahim. Saking sugihnya Nabi Ibrahim waktu itu. Ya. Lalu datang malaikat memuji, apa benar Nabi Ibrahim layak diberi gelar sebagai kekasih Allah karena sangat menonjol sifatnya yang suka memberi. Datang pura-pura malaikat menjelma manusia dalam keadaan kusut, melakukan perjalanan, lalu mendatangi Nabi Ibrahim. Tuhan, saya adalah seorang musafir yang tengah melakukan perjalanan jauh, dan di tengah perjalanan saya kehabisan bekal, saya kelaparan, saya tidak punya makanan lagi. Kata Nabi Ibrahim, oh begitu, terus apa yang saya bisa bantu? Kata malaikat tadi yang menjelma sebagai manusia, bolehkah saya meminta seekor kambingmu saja untuk saya sembelih sebagai bekal saya untuk melanjutkan perjalanan? Pertanyaan saya ke bapak-bapak yang ada di sini. Kalau Pak Kusnan misalnya, Pak Kusnan punya 10 ekor kambing di rumah, saya lewat, ada 10 ekor kambingnya Pak Kusnan. Lalu saya bilang, Pak Kusnan, saya minta dari 10 kambingnya 1 saja. Boleh nggak Pak Kusnan ngasih saya? Waduh, biru. Masya Allah. Ayo, kita lagi asik mengembala, datang orang minta cuma-cuma seekor kambing loh, ya. Bukan kulitnya aja, bukan seiris, 1 ekor. Apa kata Nabi Ibrahim? Oh boleh, boleh. Silahkan Anda pilih kambing mana saja yang kamu ambil. Apakah kambing, apakah sapi, apakah unta, silahkan ambil saja. Nah, ketika diambil, langsung malaikat itu, kan namanya malaikat spontan. Nah, kemarin saya bahas,
langsung berzikir, bertasbih. Ya, tasbih andalannya malaikat itu subhanallah. Ya, ketika diambil seekor kambing yang gemuk paling besar, langsung spontan malaikat itu membaca subuhun kudusun wa rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Ingat nggak kapan doa ini dibaca bapak-bapak ibu-ibu? Biasanya kalau salat tarawih kan? Nah, makanya dibaca itu tasbihnya malaikat loh itu sejarahnya. Nah, jadi spontan malaikat itu membaca subuhun kudusun wa rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Mendengar itu kata Nabi Ibrahim, sahabat, coba ulang dulu tasbihmu. Indah banget tasbihmu katanya. Saya tidak pernah seumur hidup mendengarkan tasbih seindah itu. Subuhun kudusun wa rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang lebih suci dari Kamu ya Allah, Tuhannya semua malaikat dan Ruhul Kudus. Indah banget tasbih itu. Terus kata malaikat, untuk apa? Kata Nabi Ibrahim, please, kalau bahasa kita, ulangi sekali lagi kamu membaca tasbih itu, saya akan serahkan semua kambing saya yang ada ini untuk kamu. Kata malaikat, betul? Kalau saya ulangi baca, kamu akan menggadaikan semua kambingmu hanya sebuah dengan zikir. Kata Nabi Ibrahim, ya. Kambing ini memang benar saya yang punya, tapi ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dicoba dites oleh malaikat langsung membaca subuhun kudusun wa rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kata Nabi Ibrahim, mulai sekarang semua kambing saya ini Anda tidak perlu melakukan perjalanan, ambil semua kambing saya ini. Masya Allah. Kalau Pak Kusnan, saya lewat depan rumahnya, bukan lagi kambing, ada 2 motornya di situ, NMAX lagi di depan. Saya lewat, ini motornya Pak Kusnan ya? Iya, saya melakukan perjalanan. Terus saya baca subuhun kudusun wa rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kira-kira motornya Pak Kusnan diberikan ke saya enggak cuma-cuma? Masya Allah. Ayo. Mana ada orang yang sedahsyat seorang Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu tidak sampai situ. Kali kedua Nabi Ibrahim mengatakan lagi, saudaraku, saya sangat menikmati tasbih yang Anda lantunkan itu. Ulangi sekali lagi, saya masih ingin mendengarkannya. Kalau Anda mengucapkannya lagi, kambing tadi sudah Anda miliki, sekarang semua sapi dan unta-unta saya yang jumlahnya sekian ribu juga akan menjadi milikmu. Kaget malaikat, masa ada manusia seperti ini katanya. Hanya tasbih seperti itu siap dan rela digadai dengan jumlah ribuan sapi dan unta. Bayangin ya. Kita untuk berkurban aja minta ampun mikir-mikirnya. 1 ekor kambing untuk berunta, mikir minta ampun. Tapi sedikit rusak HP, aduh, wajib diganti. Padahal harga HP jauh lebih mahal daripada seekor kambing. Di mana posisi kita sebagai hamba yang suka memberi, berbagi seperti Nabi Ibrahim? Lalu kemudian malaikat karena tidak percaya, kembali malaikat itu membaca subuhun kudusun wa rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Lalu kata Nabi Ibrahim, saudaraku, kali ini semua sapi saya, semua unta saya, kalau tadi hanya kambing, adalah milikmu. Jangan lagi lanjutkan perjalanan. Benar? Iya. Bahkan kalau boleh, kata Nabi Ibrahim, sekali lagi, ucapkan lagi sekali lagi buat saya tasbih tadi, indah banget. Terus kata malaikat, apa lagi yang akan kamu kasih ke saya? Kira-kira kalau Pak Kusnan sudah ngasih saya motornya 2 tadi, NMAX tadi itu di depan rumahnya, kira-kira kalau saya bacakan tasbih lagi Pak Kusnan, apa lagi yang dikasih? Oh, rumah, Masya Allah. Alhamdulillah.
Tunggu memang kita datangi Pak Busdan. Jadi sekali lagi ketika Nabi Ibrahim membaca Subuhun kudusun wa rabbul malaikat warruh, kata Nabi Ibrahim, sekarang anjing penjaganya beserta emas-emasnya di kalungnya yang jumlahnya 1.200 itu sekarang milikmu. Saya lebih senang, tasbih yang Anda ucapkan itu jauh lebih saya sukai daripada semua harta-harta yang saya punya ini. Allahu Akbar. Setelah itu kata malaikat Nabi Ibrahim, saya ini bukan manusia, saya adalah malaikat yang datang sekedar memuji kamu. Ambil kembali semua hartamu. Kata Nabi Ibrahim, tidak. Saya tidak mau, kalau sudah berucap sesuatu akan narik lagi. Bukan lagi hartaku ini. Akhirnya malaikat memohon kepada Allah solusinya, kemudian kambing itu dijual, lalu kemudian itulah asal muasal luas tanah Masjid Aqsa yang ada sekarang dalam riwayat seperti itu. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu ada namanya tempatnya itu di kuburnya ya di Ibrahimiyah ya di Palestina itu. Kami alhamdulillah sudah beberapa kali mengunjungi. Mudah-mudahan setelah berhaji ini ya, karena kita sudah mendapat tilasi Nabi Ibrahim, niatkan supaya kita bisa mengunjungi Nabi Ibrahim ya. Tapi kalau mengunjungi Nabi Ibrahim jangan travel lain, pakai Ar-Rihlah ya, sama-sama kita promosi dikit lah ya. Karena ada program itu, ada program Umrah Plus Aqsa. Jadi setiap tahun itu kita selalu ada program di Ar-Rihlah. Jadi kita umrah plus juga kita ke Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa itu termasuk yang diziarah itu Nabi Ibrahim makamnya, Nabi Ishak, Nabi Yusuf. Nah, kalau sudah datangi Nabi Yusuf itu, yakin saya kalau Pak Kusnan sudah datangi Nabi Yusuf, tambah muda 20 tahun. Karena kuburnya aja ada juga di situ ya. Nah, okay. Nah, kembali bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi haji, kenapa Nabi Ibrahim sebagai panutan? Salah satunya kita diharapkan setelah itu, karena kita sudah berusaha maksimal mulai dari tawaf untuk sampai kepada Allah, kita juga ingin mendapatkan gelar sebagai kekasih Allah. Maka kalau kita sudah berhaji, orang yang sudah haji mabrur itu cirinya tidak lagi menjadi manusia-manusia yang pelit alias sekte ya. Tidak boleh lagi ya. Makanya kan ketika melontar, saya ngajarkan tempoh hari di manasik, kalau kita melontar itu pada saat melontar nanti di Mina, tidak sekedar kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar rajman lisyayatin, tapi dalam hati diniatkan, ya Allah, saya buang semua sifat-sifat setan yang ada dalam diri saya. Apa diantaranya sifat setan itu? Adalah ego, pelit, rakus, tamak, dan semuanya. Dan dalam hadis yang lain, ciri-ciri kalau mau tahu ciri-cirinya orang yang mendapatkan haji mabrur, amalnya setelah berhaji salah satunya itu suka berbagi. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan amalan yang berikutnya, apa saja yang dilakukan Nabi Ibrahim sehingga mendapatkan kekasih sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama diri pribadi saya dan kita semua, dan insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Ya para Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Allahumma rabbana la tad'a fi maqamina hadha zamban illa ghafartah wa la hamman illa farrastah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita wa yassartah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la ghaiban illa radattah wa la taliban illa najjahtah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa sambana zamban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sepertinya undangannya untuk makan pagi sudah dibolehkan. Silahkan Bapak Ibu. Pak. Nanti ini Pak, kalau Pak dibantu ditaruh di share di grupnya punya Arela Pak. Gitu. Semua video-video. Oh gitu ya. Kalau Pak, tausiahnya nanti sepanjang kita di sini. Amin. Nah, Salam. terima kasih banyak Pak. Salut. Nah, ada yang punya inisiatif terima Pak. Saya nggak pikir. Amin. Makasih banyak Pak ya. Oke.